Oke, lanjut ke soal yang pertama dulu. Di sini yang diminta itu susunlah laporan biaya produksi, biaya produk terjual, dan laporan laba rugi. Yang pertama kita bahas tentang laporan biaya produksinya dulu, yang ini. Oke, dari laporan biaya produksi, rumusnya itu ada persediaan bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, sama total biaya produksi itu sendiri. Kita bahas dari persediaan bahan baku dulu ya, teman-teman. Dari persediaan bahan baku, rumusnya itu persediaan awal bahan baku ditambah persediaan bahan baku dikurangin persediaan akhir bahan baku. Nah, total dari penjumlahan ini namanya total biaya bahan baku. Angka-angka ini dari mana, Teh? Angka-angka ini semuanya dari soal ya, teman-teman. Jadi kalian lihat nih, persediaan awal bahan baku berapa, persediaan bahan baku berapa, kalian masukin ke rumus. Terus kalian jumlahin. Terus yang kedua, itu ada biaya tenaga kerja langsung. Kenapa langsung aku tulis di sini? Karena biaya tenaga kerja langsungnya udah ada di soal. Jadi nggak usah dihitung lagi pakai rumus, langsung aku masukin ke bagian paling kiri. Sorry banget, di bagian paling kanan. Terus kita hitung biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu rumusnya biaya sewa pabrik ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung ditambah biaya bahan baku tidak langsung. Total dari ketiga ini namanya total biaya overhead pabrik. Nah, alasan kenapa nih aku nulisnya di paling kanan banget itu karena yang paling kanan itu nanti kita jumlahin lagi di total biaya produksi, teman-teman. Jadi total biaya produksi rumusnya dari total biaya bahan baku ditambah total biaya tenaga kerja langsung ditambah total biaya overhead pabrik. Total dari penjumlahan ini namanya adalah total biaya produksi. Nah, udah selesai nih teman-teman dari laporan biaya produksinya. Kita lanjut ke laporan biaya produk terjualnya. Oke, sebelumnya biaya laporan laporan biaya produk terjual itu tuh ada dua, ada CGM, ada CGS. CGM itu tuh cost of goods manufacture, yang CGS itu cost of goods sold. Kita hitung dari CGM-nya dulu ya. Yang pertama rumusnya itu dari persediaan produk dalam proses awal ditambah biaya produksi. Total dari ini namanya biaya produksi tersedia dijual. Terus dikurangin persediaan produk dalam proses akhir. Penjumlahan dari yang ini namanya harga pokok produksi. Udah dapat nih CGM-nya, kita hitung CGS-nya sekarang. CGS dihitung dari persediaan awal produk jadi ditambah harga pokok produksi, hasilnya itu biaya produksi, dikurangin persediaan akhir produk jadi. Total dari ini namanya harga pokok penjualan atau CGS. Selesai yang laporan biaya produk terjual. Kita lanjut ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu ada perhitungan laba kotor yang ini, terus total biaya operasi, sama laba bersih. Kita hitung satu-satu dari laba kotornya. Rumus dari laba kotor itu penjualan dikurangin harga pokok penjualan. Total dari itu namanya laba kotor karena belum dikurangin sama pajak. Terus yang kedua ada biaya operasi. Biaya operasi itu tuh ada dua macam. Ada yang dari biaya pemasaran sama biaya administrasi. Kita hitung dari biaya pemasarannya dulu. Biaya pemasaran itu dari biaya gaji bagian penjualan ditambah biaya iklan. Semua ini ada di soal. Jadi kalian tinggal masuk-masukin aja ke rumusnya. Terus sama biaya administrasi dan umum itu dari biaya listrik dan air. Dijumlahin dari yang atas ini sama ini. Totalnya itu namanya total biaya operasi, teman-teman. Terus kita hitung ke laba operasi. Laba operasi perhitungannya dari laba kotor sama total biaya operasi dikurangi. Total dari ini, dari pengurangan ini, namanya adalah laba operasi.
Nah, terus kita sekarang hitung laba sebelum pajaknya. Laba sebelum pajak itu diambil dari laba operasi ini. Dimasukin ke rumus yang ini. Nah, aku tulis pajaknya 0 rupiah itu karena di soal nggak disebutin pajaknya, teman-teman. Jadi kita anggap pajaknya tuh 0. Kalau misalkan pajaknya disebutin 100 ribu, kalian tinggal ditulisnya di sini 100 ribu. Jadi penjumlahannya itu 1.540.000 dikurangin 100 ribu. Sama dengan itu hasilnya adalah laba bersih atau net income. Tapi karena pajaknya nggak ada, jadi aku tulisnya 0 rupiah. Jadi laba bersihnya itu sama sama laba sebelum pajak. Kayak gitu. Terus lanjut ke soal yang kedua, itu kita diminta untuk cari biaya utama atau prime cost, biaya konversi, harga pokok produksi, sama harga pokok penjualan. Nah, kita bahas dulu dari biaya utama atau prime cost. Biaya utama itu tuh kita ambil dari biaya bahan baku, teman-teman. Si, sering banget. Nah, yang ini. Biaya bahan baku kita hitungnya dari persediaan awal bahan baku yang 1 Desember, yang ini dulu, ditambah pembelian bahan baku selama bulan Desember. Ini semuanya ada di soal, jadi tinggal kalian masukin aja. Total dari penjumlahan ini adalah bahan baku siap dipakai namanya. Terus dikurangin sama persediaan bahan baku yang di 31 Desember ini. Total dari pengurangan ini namanya biaya bahan baku. Terus ditambah sama biaya tenaga kerja langsung. Penjumlahan ini namanya biaya utama atau prime cost. Udah dapat kan? Terus kita lanjut ke biaya konversi. Biaya konversi, rumusnya itu biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Totalnya ini namanya biaya konversi. Terus kita hitung harga pokok produksi. Oke, harga pokok produksi itu tuh dari persediaan produk awal yang tanggal 31 Desember ini, kita taruh di paling kanan, terus biaya produksi, sama persediaan produk dalam proses akhir yang 31 Desember ini. Karena persediaan produk dalam proses awal udah ada, jadi aku taruh di paling kanan, nggak usah diapa-apain lagi, tinggal taruh aja di sini. Terus yang biaya produksi, rumusnya ada biaya bahan baku, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik. Penjumlahan dari ini namanya total biaya produksi. Nah, dijumlahin dulu dari yang persediaan produk dalam proses awal, yang atas, sama yang total biaya produksi, dijumlahin, hasilnya itu nanti dikurangin sama persediaan produk dalam proses akhir. Jadi penjumlahan dari ini itu namanya harga pokok produksi. Udah dapat. Kita lanjut ke harga pokok penjualan. Ini sama aja sama yang tadi di awal, yang CGM dan CGS. Kita cari persediaan awal produk jadi, ditambah harga pokok produksi, namanya harga pokok penjualan tersedia dijual. Terus dikurangin persediaan akhir produk jadi, itu namanya harga pokok penjualan total dari ini. Kita lanjut ke soal nomor 3. Aku nggak akan bahas semuanya karena di soal nomor 1 dan nomor 2 ini semuanya udah dibahas, kecuali yang dari biaya administrasi. Kalau biaya administrasi, ini karena udah ada di soal, jadi langsung tulis aja. Gak usah pakai rumus apa-apa, langsung tulis aja. Terus, yang biaya penjualan. Biaya penjualan itu rumusnya biaya gaji bagian penjualan ditambah biaya iklan, sama dengan itu biaya penjualan. Semuanya ini ada di soal, jadi tinggal kalian masukin aja ke rumus. Terus yang biaya periode. Biaya periode itu dari biaya administrasi yang tadi ini, terus biaya penjualan dijumlahin sama dengan biaya periode. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini dia minta kita untuk ngisi yang kosong-kosongnya, teman-teman. Yang ini. Nah,
Kita hitung dulu dari yang ke satu, dari pembelian bahan baku. Oke, kita anggap pembelian bahan baku karena belum ada, kita anggap dia sebagai X. Rumusnya adalah persediaan awal bahan baku ditambah X dikurangi persediaan akhir bahan baku itu sama dengan biaya bahan baku. Tapi karena yang biaya bahan bakunya kan belum ada, yang ini. Nah, yang ini kan belum ada ya teman-teman. Jadi kita hitung dulu biaya bahan bakunya. Rumusnya itu biaya produksi dikurangin dalam kurung biaya overhead pabrik ditambah biaya tenaga kerja langsung. Langsung dimasukin biaya bahan baku sama dengan biaya overhead pabrik ditambah biaya tenaga kerja langsung. Sorry banget. Biaya produksi ditambah biaya dikurangin biaya overhead pabrik ditambah biaya tenaga kerja langsung. Total dari sini itu namanya biaya bahan baku nih yang ini. Udah dapet kan? Nah, lanjut ke rumus pembelian bahan baku. Rumusnya yang tadi persediaan awal bahan baku ditambah X dikurangi persediaan akhir bahan baku sama dengan biaya bahan baku. Cara pengerjaannya sama kayak yang awal. Jadi 300.000 ditambah X dikurangi 200.000 sama dengan 1.800.000. Nah, karena X ini kan nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang, dia kan bukan angka. Jadi kita jumlahin apa yang bisa dijumlahin dulu. Angka-angka sama angka-angka dulu. Yang 300 ini dikurangin 200 dulu sama dengan 100.000. Ditambah X sama dengan 1.800.000. X sama dengan yang 100 ini, karena dia nggak bisa dijumlahin sama X, kita uh, pindahin ke kanan, dia dijumlahinnya sama yang 1.800.000 ini. X sama dengan, karena ini positif, kita pindahin ke kanan, dia hasilnya jadinya negatif. Jadi 1.800.000 dikurangin 100. X sama dengan 1.700.000. Nah, ketemu kan pembelian bahan bakunya? Selesai nih nomor satu. Kita lanjut ke nomor dua. Yang nomor dua, kenapa aku langsung tulis 1.800.000? Karena rumus yang ini ada di awal. Yang ini, teman-teman. Yang sebelum kita menghitung pembelian bahan baku. Jadi totalnya yang ini adalah biaya bahan baku. Jadi langsung aku tulis ke sini. Terus kita lanjut ke produk dalam proses awal. Pengerjaannya sama, cuman rumusnya yang berbeda. Rumusnya kalau yang produk dalam proses awal itu kita cari dari biaya produk pemanufakturan sama dengan X ditambah total biaya produksi dikurangi produk dalam proses akhir. Total dari semua ini adalah produk dalam proses awal. Terus kita lanjut ke rumus persediaan awal produk jadi. Rumusnya itu dari biaya produk tersedia dijual, dikurangin biaya produk pemanufakturan, hasilnya adalah persediaan awal produk jadi. Lanjut ke biaya produk terjual. Itu dari biaya produk tersedia terjual, dikurangin persediaan akhir produk jadi. Total dari ini adalah biaya produk terjual. Terus kita cari laba kotor. Laba kotor sama kayak yang tadi di soal yang kedua, itu caranya dari penjualan sama biaya produk terjual dikurangin, hasilnya adalah laba kotor. Terus biaya administrasi dan penjualan. Rumusnya adalah laba kotor dikurangin laba sebelum pajak. Total dari ini namanya biaya administrasi dan penjualan. Terus kita cari pajak. Nah, kalau misalkan pajaknya nggak ada dicantumin, kita cari dari laba sebelum pajak dikurangin laba bersihnya. Nah, hasil dari pengurangan ini adalah pajak, teman-teman. Terus kita lanjut ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi udah aku jelasin tadi di awal banget, jadi nggak akan aku jelasin lagi rumusnya karena sama aja dari yang awal. Jadi kita lanjut ke soal terakhir, yang soal nomor 14 ini, soal nomor 5. Di sini dia minta biaya produk per unit kualitas istimewa dan reguler dengan sistem konvensional, terus biaya produk
per unit dengan sistem activity based costing atau ABC, terus analisis profitabilitas berdasarkan kedua sistem ini, sama perbandingannya. Kita bahas satu-satu. Dari biaya produk per unit kualitas istimewa dan reguler dengan sistem konvensional. Rumusnya itu dari total jam kerja langsung. Total jam kerja langsung itu kita ambil dari yang ini. Jam kerja langsung, produk istimewa, dan produk reguler. Kita jumlahin, hasilnya adalah total jam kerja langsung. Terus kita cari nih tarif overhead per jam kerja langsungnya. Kita jumlahin dulu ini. Kalian pasti bertanya-tanya, ini dari mana sih tiba-tiba ada? Ini tuh dari penjumlahan ini semua. Cost pool dianggarkan. Ini semuanya ditambah. Hasilnya adalah ini. Nah, kalau udah, itu dibagi 120 jam yang total jam kerja langsung ini. Hasilnya adalah tarif overhead per jam kerja langsung. Tarifnya adalah 400 per jam. Terus kita buat tabel. Nah, ribetnya tuh di tabel, teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian ngerti, nggak terlalu susah. Nah, ini biaya overhead yang dibebankan. Caranya itu kita tulis produknya dulu apa aja. Kan ada dua ya, ada produk istimewa dan produk reguler. Nah, terus total dari jam kerja langsung masing-masing produk dikali sama tarif overhead per jam kerja langsung, itu dia namanya total biaya overhead yang dibebankan. Yang ini, penjumlahan ini, namanya adalah total biaya overhead yang dibebankan. Nah, terus kita cari overhead per unitnya. Gimana caranya? Overhead per unit itu dicari dari jam kerja langsung yang ini dibagi dengan volume produksi. Volume produksi itu ada di soal yang ini, teman-teman. Jadi, yang jam kerja langsung ini dibagi volume produksi dikali sama jam tarif overhead per jam yang ini. Hasilnya adalah overhead per unit. Dua-duanya sama 2.000 karena yang 90.000 dibagi 18.000 dikali 400 itu sama hasilnya 2.000. Ini udah aku kasih catatan biar kalian gampang buat ngingetnya, buat nyari ini. Terus kita lanjut ke sistem yang base costing, yang ABC. Di sistem base costing itu tuh ada 4 tabel yang harus kalian buat dulu. Yang pertama pemicu aktivitas, yang kedua total biaya, yang ketiga konsumsi aktivitas, yang keempat tarif aktivitas. Oke, dari pemicu aktivitas yang total biaya ini semuanya udah ada di soal. Terus yang konsumsi aktivitas juga ada di soal. Nah, cara cari tarif aktivitas itu dari pembagian antara total biaya ini dibagi konsumsi aktivitas. Hasilnya, hasil dari pembagian ini adalah tarif aktivitas. Contohnya yang ini, yang 3 juta maksudnya, dibagi 500.000, itu hasilnya adalah 200. Terus yang bawah juga sama. Kayak gitu. Jadi rumus buat mendapatkan ini adalah dengan total biaya dibagi konsumsi aktivitas, teman-teman. Ingat ya. Terus biaya overhead pabrik yang dibebankan ke masing-masing produk dihitung sebagai berikut. Yang pertama itu kita hitung produk istimewanya dulu. Produk istimewa itu ada 5 tabel. Yang pertama pemicu aktivitas, tarif aktivitas, jumlah aktivitas, biaya overhead total, sama biaya overhead per unit. Yang tarif aktivitas itu ada di sini, dari sini kita masukin ke sini. Terus jumlah aktivitas itu dari atas. Yang ini jumlah aktivitas dari yang istimewa dulu. Kita masukin ke tabel yang kedua, yang ini. Nah, cara mencari biaya overhead total itu dengan tarif aktivitas dikali
jumlah aktivitas. Hasilnya adalah biaya overhead total. Nah, biaya overhead total ini semuanya dijumlahin, jadi biaya totalnya segini. Terus kita cari biaya overhead per unitnya. Nah, cari biaya overhead per unit itu caranya adalah ada di catatan biaya overhead per unit dihitung dari biaya overhead total dibagi dengan volume produksi. Jadi dari sini, dari biaya overhead total dibagi sama volume produksi dalam unit. Volume produksi dalam unit itu tadi di awal aku singgung itu dari sini. Nah, yang ini. Tapi kita nyarinya yang istimewa dulu. Yang ini dulu. Jadi biaya overhead yang ini dibagi sama biaya volume produksi dalam unit yang tadi, hasilnya adalah biaya overhead per unit. Itu yang produk istimewa. Yang produk reguler juga sama, rumusnya kayak gitu. Jadi nggak akan aku bahas lagi. Terus ke analisis profitabilitas yang berdasarkan kedua sistem tersebut. Tadi kan kita udah nyari kan, yang biaya sistem konvensional sama sistem base costing yang ABCD ini. Nah, kita analisis nih profitabilitasnya dari harga jual per unit, terus biaya produk yang ada biaya utama, biaya overhead, sama biaya produk per unitnya kita masukin. Cara penjumlahannya itu dari yang paling kiri dulu. Jadi yang biaya utama sama biaya overhead kita jumlahin dulu, terus kita kurangi dari yang harga jual per unit dikurangin total yang ini, teman-teman. Nah, total yang ini kan biaya produk per unit kan. Nah, jadi 8.000 dikurangi 6.000 itu sama dengan margin kontribusi namanya. Kita tulis di paling kanan. Yang reguler juga sama kayak gitu. Kita jumlahin dari yang paling kiri dulu, dari yang dua ini. Kita jumlahin, totalnya ada 3.600 dikurangin yang atas ini. Harga jual per unit dikurangin biaya produk per unit sama dengan 400 itu margin kontribusi namanya. Terus dari yang sistem konvensional, kita ke sistem activity based costing yang ABC. Nah, kalau yang sistem ABC itu dia lebih lengkap karena ada jam rekayasa, jam setup, sama jam mesin, dan jumlah pengepakannya. Semuanya ini dari hasil-hasil yang udah kita cari di atas tadi. Jadi tinggal masukin ke sini. Dari tabel-tabel yang ada di atas tadi. Nah, cara penjumlahannya sama kayak yang di atas, kita jumlahin dulu dari yang paling kanan, maaf, dari yang paling kiri, terus ke tengah, terus ke yang paling kanan. Kalau misalkan udah dapet nih totalnya segini dari yang penjumlahan ini, terus penjumlahan ini, totalnya segini. Nah, baru dari yang atas, dari yang paling kanan atas, itu kita kurangin sama yang dari paling kanan bawah. Hasilnya adalah margin kontribusi. Tapi margin kontribusinya dari sistem activity based costing. Yang reguler juga sama kayak gitu. Terus, kita cari terakhir itu kita cari perbandingan hasil perhitungan biaya overhead kedua sistem. Dari sistem konvensional sama sistem ABC. Kita tulis di sini ada 4 tabel. Yang pertama, tabel produknya apa aja. Istimewa sama reguler kan yang diminta. Terus kedua sistem, otomatis sistem konvensional sama ABC yang kita masukin. Terus perbandingan. Kita tulislah di sini tabel perbandingannya. Kita tulis dulu produk istimewa, itu ada overhead total sama overhead per unit, terus margin per unit. Semua ini ada di tabel-tabel yang udah kita cari di atas, jadi tinggal masukin ke sini. Nah, terus caranya buat cari perbandingan, itu kita lihat dari overhead total yang dari sistem konvensional, oh ternyata dia overhead totalnya 12.000 nih di sini. Dia ternyata 12.000. Terus yang dari sistem ABC ternyata dia overhead totalnya 18.000, 18.600. Yang ini biaya overhead totalnya. Nah, ada perbandingan minus kan, teman-teman? Nah, di sini ditulisnya, oh sorry banget,
Harusnya ini dalam kurung ya teman-teman kalau misalkan minus. Minus 6.600.000 dari pengurangan konvensional sama ABC. Perbandingannya mereka gapnya itu berapa. Terus yang overhead per unit. Sama kayak yang tadi, dia di sistem konvensional ternyata dapatnya 2.000. Yang di ABC dapatnya 3.100. Berarti kan perbandingannya minus 1.100. Nah, kalian tulis di sini. Harus dalam kurung ya teman-teman. Ini aku lupa, sorry banget. Terus yang margin per unit. Caranya sama kayak yang di atas. Dari sistem konvensional, dicari perbandingannya sama yang sistem ABC. Perbandingannya adalah 1.100. Yang reguler, dia rumusnya sama kayak yang istimewa. Tinggal dicari perbandingannya aja. Terus dapatnya nanti kalian masukin ke perbandingan, ke tabel perbandingan. Nah, udah selesai teman-teman, kalian simpulin. Maka diketahui bahwa penentuan biaya overhead sistem konvensional memiliki keterbatasan, yaitu produk volume rendah dan kompleks atau produk kualitas istimewa, sama biaya overhead yang semestinya 12 juta itu kurang dari 18.600.000. Sedangkan produk yang bervolume tinggi dan sederhana atau produk reguler, biaya overhead-nya lebih kecil dari semestinya yang ini. Maka dari itu dapat menyebabkan distorsi dalam pengukuran persediaan, keputusan, dan sebagainya. Begitu teman-teman. Nah, udah selesai nih pembahasan soalnya. Mungkin dari teman-teman ada yang nggak ngerti dan mau ditanyain lagi. Boleh ya?